Halo semuanya, kembali lagi ke channel Jaxly. Dan di video yang kedua ini gue akan ngebahas tentang seputar horor aja. Jadi gue sebenarnya nggak ada plan sama sekali untuk membuat video bertemakan horor. Tapi mungkin dari kalian pada penasaran kayak awal mulanya gue tuh kayak gimana sih. Jadi gue ceritain aja ya. Gue ada beberapa poin juga di sini yang pengen gue sharing ke kalian biar kalian semakin tahu gue lagi. Jadi awal mulanya itu dari ke gue kecil. Itu memang gue beberapa kali ada pengalaman ya horor lah. Jadi dulu itu di rumah nenek gue, nenek buyut, itu di Jakarta Utara. Rumahnya tuh rada tua. Jadi jenis rumahnya kayak jenis rumah yang luas, yang nggak pernah direnov sama sekali. Itu gue diceritain kalau waktu itu paman gue sih yang cerita. Jadi gue lagi main ke gudang pas masih kecil, kayak balita atau umur-umur belum sekolah kayaknya deh. Itu di gudang itu emang gelap sih. Paman gue ngeliat gue lagi di situ, lagi ketawa-ketawa dan melihat satu pojokan. Terus paman gue nanya, "Jax, kenapa Jax kok ketawa?" Ternyata pas paman gue ngeliat kayak belokan di gudang itu kosong, kagak ada apa-apa. Tapi gue ketawa-ketawa sambil nunjuk ke arah dinding lah. In the end, gue dibawa kabur sama paman gue. Kejadian kedua di rumah nenek itu, sempat juga pernah ngeliat kayak, jadi ini kan kayak rumah nih, tapi karena dia bentukannya luas, ada halaman. Jadi halaman baru rumah gitu. Jadi nggak nempel sama rumah lain, nggak ada tembok. Dan di kamar nenek gue kalau nggak salah ya, gue lagi di kamar nenek gue. Terus itu kan ada hordeng tuh, jadi bisa ngeliat keluar. Pokoknya di satu gang itu gue ngeliat ada kakek-kakek lagi jalan, kayak sambil megang cangkul. Tapi di situ kakek-kakeknya kayak berdarah-darah gitu. Jadi di kaca itu tuh kayak kakek-kakek beneran yang lagi jalan. Habis itu udah gue ceritain. Tapi kan untuk mereka-mereka yang mendengar kan nggak pernah ada kakek-kakek di situ. Next. Jadi setelah kejadian itu gue sebenarnya nggak pernah ada pengalaman horor. Tapi gue pribadi memang suka horor. Jadi dari dulu ketika ada film-film kayak Dunia Lain atau film-film horor di televisi, gue pasti nonton gitu. Tiba-tiba ketemulah sama seorang bernama Vilo Sebastian, yang juga pasti kalian tahu karena gue di dalam segmen Vilo yang namanya Kumpul Malam. Di situ kita kan berkumpul bersama, ngomongin horor segala macem, menceritakan pengalaman pribadi, gitu-gitulah. Pas awal temenan sama Vilo pun gue posisinya belum sensitif, jadinya kayak normal aja gitu. Memang Vilo sempat beberapa kali mampir ke rumah gue yang lama, itu sama si Kevin Cox atau Kevin Anggara. Dulu gue serumah sama dia. Memang Vilo suka mampir, ngecek-ngecek rumah, tapi posisinya gue di situ belum sensitif, meskipun gue di rumah itu mendapatkan gangguan kayak misalkan gue lagi di rumah sendirian. Itu awal-awal sih. Jadi kayak gue diketok-ketok temboknya. Emang sempet pernah diomongin juga sih. Kalian bisa cek videonya si Kevin. Di situ gue menceritakan pengalaman horor gue di rumah itu. Jadi gitu. Pas gue temenan sama Vilo, gue sebenarnya belum sensitif. Tiba-tiba gue denger kalau Vilo mau bikin satu segmen namanya Kumpul Malam. Nah, untuk orang yang demen horor kayak gue pasti pengen ikut dong. Kayak, oh gue pengen tahu nih dunia sebelah kayak gimana sih. Akhirnya gue ikut Kumpul Malam meskipun masih di belakang layar. Itu gue situ gue belum menjadi editor Kumpul Malam ataupun yang di belakang kamera lah gitu. Akhirnya gue ngikut, kayak menarik ya. Jadi di next video Kumal gue juga ikutan terus gitu sama mereka. Akhirnya yang paling gokil sebenarnya di pas episode Kisah Tanah Jawa. Jadi di situ kita melakukan pemanggilan sosok-sosok di buku Kisah Tanah Jawa, dan itu gue berasa banget kayak tekanannya, rasa nggak nyamannya, kekeosannya gue berasa, suara-suara yang masuk juga gue denger di situ. Dan situ posisinya gue belum sensitif. Tapi mungkin sensitivitas itu juga terbuka dengan mengikuti dan berkumpul bersama dengan sesama yang bisa gitu. Dan sekarang mungkin perbedaan sebelum dan sesudah semakin sensitif ya. Jadi setelah semakin sensitif, gue pribadi sih apa ya, bukan yang tipe yang takut gitu loh. Maksudnya kalau ngeliat sosok gue nggak takut gitu. Jadi gue orangnya bukan yang takutan. Nggak kayak Vilo mungkin ya, ataupun Geralt. Jadi ketika gue sensitif pun juga gue nggak merasakan gangguan ataupun dampak negatifnya. Karena biasa kan ada orang yang cerita-cerita, misalkan dia buka mata batin atau mata ketiga, dia tiba-tiba takut gitu loh. Nah kalau gue pribadi, sejak gue sensitif ya gue nggak ada perbedaan sih jujur ya. Cuma mungkin jadi lebih penasaran kayak, itu yang gue liat bener gak sih, itu yang gue liat bener gak sih. Jadi gue sering banget dulu nanya-nanya si Kevin, kayak Kevin Marviano. Jadi gue sering nanya Kevin, kayak Vin, ini bener gak sih? Di sini gue ngeliat gini gitu.
Terus dia bantu konfirmasi, terus gue banyak banget nanya-nanya Vilo tentang dunia sebelah kayak apa. Jadi gue pribadi sebenarnya bukan apa ya, mungkin sensitivitas itu sudah ada sejak lahir, tapi karena ada aktivitas yang mengarah ke dunia sebelah dan guanya juga apa ya, bukan pengen menekuni sih, kayak gue juga nggak menolak itu gitu loh, nggak yang kayak gue pribadi kalau emang gue sensitif ya udah, nggak juga ya udah, kayak nggak ada untung nggak ada rugi. Cuman emang gue kayak semacam apa ya, karena adanya kumpul malam ini, jadi gue seakan-akan ada yang nge-guide gue ke arah dunia sebelah. Jadi kasarnya meskipun gue sensitif, gue nggak sendirian, ada mereka yang bisa bantu gue, bisa backing gue kalau gue terjadi kenapa-kenapa. Gue juga bukan orang yang memiliki penjaga atau leluhur, jadi kayak Vilo, gue nggak, ya kosong lah maksudnya. Jadi ketika terjadi apa-apa ya gitu. Kalau misalkan dulu pas ngikutin Kumal, dalam tengah-tengah perjalanan memang ada yang sosok yang ngikutin gue, tapi sosok itu nggak bertahan lama lah, kayak cuma ngikut, mungkin karena sosoknya juga ada niatan tersendiri ya. Jadinya gue sama Kevin dan teman-teman juga bilang, lo kalau misalkan ada niatan buruk ke gue, ya mending pergi aja. Itu udah 2 kali. Jadi gue sempat ada dalam tanda kutip penjaga atau yang ngikutin, tapi karena mereka ada niatan, jadi mereka pergi sendiri. Karena gue juga nggak terpengaruh, maksudnya kan ada tuh misalkan sosok apa yang nempel, yang pengen ngejagain, tapi kan karena nature-nya mereka seperti itu, orangnya bisa terkendali sama mereka secara tidak sadar. Misalnya sosok itu pengen apa ya, miliki niatan pengen bunuh siapa gitu. Ini kalau misalkan orang yang nggak kuat untuk menahan itu, ya bisa aja orangnya jadi kasarnya gila lah, dan akhirnya malah ngikutin sosok itu. Kurang lebih seperti itu yang gue tahu, karena gue juga ngalamin seawal-awalnya gue ditempel, kayak diikutin lah, bukan tempel ya, diikutin sama makhluk, kayak bawaan emosinya tuh nyambung lah gitu. Kayak nature-nya dia mungkin pemarah, jadinya gue juga pas bawa mobil misalkan jadi pemarah juga. Terus entah kenapa waktu itu unik sih. Jadi sosok yang pertama ini sempat ngikutin gue dan dia demen dangdut ternyata. Dan akhirnya di mobil itu secara tidak sadar saya menyetel dangdut. Dan itu gue konfirmasi sama Kevin, kayak ada gak sih sosok yang demen dangdut gitu. Gue nanya sama Kevin, dia bilang ada. Terus dia malah bilang, itu sosok lo kayak suka dangdut. Jadi kayak ada konfirmasi lah, kurang lebih seperti itu. Terus apa ya, mungkin lebih perbedaan signifikan saja sih sebelum dan sesudah peka. Sebenarnya nggak ada perubahan, karena tergantung orang sebenarnya. Karena gue juga orang yang bukan nyari-nyari. Misalkan gue penasaran nih, gue cari kemana gitu, gedung kosong atau apa, gue telusurin sendiri. Gue bukan orang yang kayak gitu. Jadi kayak misalkan lagi sama Kumal, ya udah ngebahasnya horor. Jadi ketika dibilang ada gangguan apa enggak, gue pribadi gue nggak ngerasain sampai kejadian yang kayak kemarin yang di videonya Kumal. Itu gue baru pindah ke rumah ini, ke rumahnya si Vilo. Di situ memang gue nggak sengaja ketempelan. Nah, nggak sengaja ketempelan ini tuh maksudnya, jadi gue kirain gue tuh pas pindah ke sini, guanya nggak nyaman karena rumahnya atau karena environment yang baru gitu. Jadinya gue pikir ya udahlah, tahan aja lah. Gue jadi nggak mau skeptis mikir, oh ini horor nih, oh gue ketempelan nih. Gue masih pikir positif bahwa oh ini environment baru, jadi gue harus membiasakan diri. Jadi gue mencoba membiasakan diri, tapi ternyata sampai gue nangis di depan Vilo. Padahal gue jarang banget nangis. Terus Vilo sampai bingung kan kenapa. Akhirnya nanya-nanya lah, gue nanya Kevin, Vilo nanya temen-temennya. Akhirnya beneran gue ketempelan sama sosok yang ada di rumah ini. Ternyata dia itu pengen komunikasi doang. Nah, detailnya gimana? Jadi pas yang Kumal itu kan dia nggak mau ngejawab karena dia malu rame. Tapi setelah gue berkomunikasi, nyari tahu berdua sama sosok itu, awalnya si sosok itu tuh kayak apa ya? Ini udah gak nyaman nih. Karena diomongin jadi pokoknya awalnya sosok ini adalah sosok yang pemalu. Jadi ketika rame-rame dia nggak berani ceritain kenapanya. Tapi dari hal yang gue rasakan, yaitu gue kangen keluarga, ternyata benar. Pas ditanya, gue nanya dia, gue ini ternyata kalau katanya dia sih mirip sama sosok suaminya dulu. Makanya dia pengen kayak ngasih tahu aja, kayak lu tuh sebenarnya mirip gitu. Tapi setelah itu nggak ada.
setelah yang gue komunikasi dan setelah episode Komal itu sama sekali nggak ada gangguan. Itu sih gangguan terganggu, kayak terganggu gue aja nggak seganggu itu ternyata, masih bisa ditahan, masih kayak emang guanya nggak sengaja miss aja. Terus kalau misalkan melihat sosok secara tidak sengaja ya paling sekelebetan doang, itu pun kayak set, oh ya udah. Dan lagi-lagi gue bukan orang yang takut, jadi kalau misalkan kalian kasarnya pernah suka juga kayak gue dulu, suka horor, kayak ingin merasakan dunia sebelah, kayak nggak usah lah minta dibukain. Karena balik lagi, hal-hal seperti ini tuh nggak ada untungnya dan juga nggak ada ruginya gitu. Maksudnya tergantung balik lagi kalian pengen tuh buat apa. Ketika dibilang pengen karena sesuatu, ya menurut gue juga mendingan jangan. Karena balik lagi nggak ada untungnya kalau kalian pengen karena sesuatu. Yang ada kalian juga kalau nggak kuat bisa stres sendiri sih. Terus gangguan, nah ini mungkin gangguan juga sih. Tapi bahkan ini bukan gangguan dari sosok, ini malah gangguan dari manusia. Jadi gue udah beberapa kali kayak dites sama orang, misalnya lagi nongkrong di mana sama Vilo atau apa, keropang atau ke kafe. Nah itu pas ada orang yang bisa ngetes kesensitivitasan gue sama Vilo gitu. Nah disitu baru gak nyaman karena dikasih tekanan sama orang itu. Kayak orang itu mungkin ada kodam atau penjaga sosok suruh nekenin kita berdua. Jadinya begitu. Itu sih menurut gue hal-hal yang paling mengganggu menurut versi gue ya, dari orang yang awam ke sensitif seperti itu. Mungkin sekian dulu kali ya. To be honest, gue bingung sih pengen ceritain apa lagi, karena kalau gue cerita terlalu dalam juga belum tentu kalian ngerti dan relate terhadap hal itu. Jadi gue akan end video ini sekarang. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe untuk mensupport channel ini. Terus juga kalau misalnya kalian suka videonya, kalian bisa like, share dan juga komen. Dan juga jangan lupa menyalakan tombol notifikasi biar tiap kali kalau misalkan gue upload ya kalian bisa ngeliat notifnya dan langsung nonton video gue. Dan untuk masalah jadwal penguploadan video, gue sebenarnya gue nggak pengen apa ya. Kalau jadwal syuting iya gue akan konsisten gitu. Cuma kalau jadwal post gue belum bisa make sure itu, jadi mohon bersabar. Sekian video dari gue, hope you enjoyed it, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.